Baiklah, untuk kuliah materi berikutnya tentang kecurangan pangan atau dalam bahasa Inggrisnya food fraud, kita membicarakan tentang kecurangan pangan ini karena kita sebetulnya tidak menyadari bahwa setiap saat kita sebetulnya berhadapan dengan kecurangan pangan. Nanti akan kita bahas sedikit tentang kecurangan pangan itu, tetapi definisinya kita mungkin bisa perlu bicarakan dulu apa itu kecurangan pangan. Anda juga bisa melihat di slide atau PowerPoint yang sudah saya bagikan, yaitu tindakan yang disengaja dan tidak disengaja, kecurangan bahan makanan atau pengemasan makanan, atau bahkan pernyataan palsu yang menyesatkan yang dibuat tentang satu produk untuk keuntungan ekonomi. Ini yang keuntungan ekonomi ini yang perlu digarisbawahi sehingga kita bisa memahami lebih lanjut tentang kecurangan pangan itu. Kemudian di Amerika sendiri atau bahkan di seluruh dunia, kecurangan pangan ini menjadi perhatian khusus sehingga Michigan State University ini juga membuat komisi khusus untuk FDA, Food and Drug Administration, dalam rangka mengantisipasi bagaimana posisi dari kecurangan pangan ini bisa diatasi. Ada misalnya penggantian, ada penambahan, ada kandungan makanan, atau bahkan pengepakan makanan. Ini semuanya ada kepalsuannya gitu ya, ada kepalsuannya. Bagaimana kita bisa merasakan nanti. Kemudian food fraud ini bagaimana kejadiannya. Ada macam-macam, ini ada alteration, ada tampering, overrun, ada derivation, simulation dan sebagainya. Ini tentu merupakan bagian tersendiri dari masing-masing oknum yang akan melakukan kecurangan itu. Ini istilahnya dalam bahasa Indonesia ada alterasi, misalnya komponen dari produk menjadi pemalsuannya. Misalnya komponennya susu untuk bayi ini, untuk anak-anak di Cina itu banyak yang diganti dengan tambahkan melamin. Melamin itu apa? Salah satu bahan untuk pembuatan bahan kimia untuk membuat meja, papan tulis, whiteboard. Itu yang kita gunakan di kampus itu adalah bahannya yang putih, itu adalah melamin yang bisa mengkilat. Kemudian ada yang bersifat merusak, ada yang bersifat overrun, ada yang bersifat pencurian, ada yang simulasi, jadi produknya dirancang tidak sah, dan seterusnya. Semuanya dalam rangka untuk menipu konsumen. Ini kejadiannya seperti itu. Bagaimana kalau produknya itu tercemar? Kalau produk tercemar itu memang berbeda, memang tercemar. Jadi, berbeda dengan pemalsuan, memang sudah mengandung racun dan merusak kesehatan. Ini bukan penipuan. Atau makanan kotor, makanan busuk, bahkan makanan yang tidak layak itu sudah bukan termasuk penipuan karena memang aslinya sudah tidak bisa. Tapi ada juga yang orang menggunakan makanan kotor, menggunakan produk tercemar itu dipakai untuk penipuan. Ada hewan yang berpenyakit, hewan yang mati selain karena disembelih. Ini kita bicara halal dan haram karena kita berada di Indonesia, mungkin sebagian Muslim, sehingga hewan yang mati selain karena disembelih ini tidak bisa dijual belikan, tidak bisa dimakan. Tapi ada yang dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan, bahkan ada untuk mengandung tambahan warna yang tidak aman dan sebagainya. Ini saya kira salah satu contoh tentang kecurangan makan. Kemudian ada produk palsu yang ditawarkan dengan makanan lain.
dengan tiruan bahan makanan lain. Pewadahannya dibentuk atau diisi agar menyesatkan konsumen. Misalnya kita kadang-kadang melihat peniruan. Saya pernah membeli permen atau kue coklat Oreo yang dicelup, dijilat dan sebagainya itu bungkusnya ada yang hampir sama. Oreo, bukan Oreo tapi mereknya apa? Sama-sama biru dan coklat. Itu juga termasuk produk palsu. Bagaimana kecurangan pangan versus keamanan pangan? Tadi kecurangan pangan, food fraud dengan food safety, keamanan pangan. Kalau kecurangan pangan itu memang tindakannya sengaja untuk keuntungan ekonomi. Tapi kalau keamanan pangan adalah misalnya ada indikasi kontaminasi makanan yang tidak disengaja. Kadang-kadang sebetulnya bukan memalsu, tapi untuk keamanan pangan biasanya ada tambahan-tambahan supaya awet dan sebagainya, sehingga dikasih tambahan yang karena tidak tahu pencampurannya secara pasti, mereka menjadi seolah-olah memalsu, tapi itu untuk keamanan pangan. Kemudian kecurangan pangan dengan pertahanan pangan. Pertahanan pangan bagaimana? Motivasinya memang untuk ekonomi pelaku. Pertahanan pangan itu sebetulnya efektif untuk mencegah pemulihan dari kontaminasi yang disengaja. Misalnya ketika ada daerah banjir misalnya, ketika tanaman padi yang sudah hampir panen tiba-tiba kena banjir, maka panennya gagal panen. Nah, ini orang pertanian misalnya berhubungan dengan Bulog dan sebagainya berusaha untuk mencari penggantinya, pengganti misalnya beras, katakanlah kerugiannya 10 ton, maka harus misalnya Bulog harus impor beras 10 ton. Kadang-kadang dengan alasan ketahanan pangan ini melakukan penipuan. Artinya apa? Harusnya cuma butuh 10 ton, mereka impor 15 atau mungkin 20 ton, tetapi yang diucapkan kepada laporannya, kepada atasannya hanya 10 ton. Yang 10 tonnya atau yang 5 tonnya selisihnya itu menjadi milik sendiri atau diselewengkan, nanti dijual lagi sehingga memperoleh keuntungan. Jadi kalau misalnya harusnya 10 ton menjadi 15 ton, berarti selisihnya 5 ton, 50% sendiri keuntungannya. Ini salah satu bentuk penipuan pangan dengan pertahanan pangan. Kemudian bagaimana dengan kualitas makan? Kualitas makan ini kadang-kadang ada yang memang sengaja membuat produk yang mereknya lain supaya produk yang asli itu jatuh. Mungkin karena balas dendam, saya memproduksi atau Anda memproduksi katakanlah kue bolu atau kue kukus atau makanan yang ringan yang laris manis gitu ya. Tapi ketika saya melihat Anda sukses, saya memalsukan produk Anda dengan kualitas yang berbeda. Itu akibatnya nama Anda jatuh. Misalnya namanya apa? Kue bolu atau kue kering buatan Bantul misalnya, atau buatan Stipram misalnya. Mereknya Stipram sudah terkenal. Tapi ketika saya namanya iri hati, kemudian saya memalsukan kualitas, memalsukan makanan yang sama dengan kualitasnya yang turun, sehingga lama-lama Anda bangkrut. Produk Stipram yang asli itu bangkrut karena ulah saya. Biasanya seperti itu. Ini sebagai contoh, saya kira untuk sesi pertama mungkin saya akhiri. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa kita sampaikan nanti lewat WhatsApp, lewat voice note gitu ya. Nanti Anda tekan, kemudian ngomong, kemudian lepas, nanti akan bertanya. Nanti kita diskusi di WhatsApp. Saya kira itu, saya cukupkan sekian.